Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam majelis kebaikan, majelis ketaatan, yaitu dalam majelis ilmu, di mana majelis ilmu merupakan salah satu dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ini semata-mata untuk thalabul ilmi lillahi ta'ala. Kita masih dalam babul azan, hadis 154. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika biqdara ma yafruhu al-akilu min aklihi. Qala dawuh sapa Rasulullah li Bilalin maring Bilal, idza adzanta tatkalane adzan sapa sira, fatarassal mongko alon-alono sapa sira. Wa idza aqamta lan tatkalane iqamah sapa sira, fahdur mongko nyepetno sapa sira. Waja'al lan dadekno sapa sira baina adzanika ing dalem antarane adzan sira wa iqamatika lan iqamah sira
miqdara ma ing ukurane barang yafruhu kang rampung sapa al akil wong kang mangan min aklihi sangking mangane akil. Al haditha rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa nabi la yu'adzinu illa mutawaddiun. La yu'adzinu ora azan sapa illa mutawaddiun kejaba wong kang wudu. Wa dha'afahu aidan. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang tata cara dalam azan. Tata cara di dalam azan. Beliau mengatakan kepada muadzin beliau yaitu sahabat Bilal ibn Rabah, jika kamu azan maka pelan-pelanlah. Jika kamu iqamah maka percepatlah. Dan jadikan di antara azan kamu dan iqamah kamu adalah waktu yang mencukupi bagi orang yang makan untuk merampungkan makannya. Hadirin rahimakumullah, di sini dijelaskan bahwa dalam azan itu hendaknya dilakukan secara pelan-pelan. Dan ini yang sudah berlaku, ya, yang kita saksikan berlaku. Kalau azan itu tidak cepat-cepat. Nah, dia mengatakan Allahu Akbar, diam sejenak, kemudian lanjutkan lagi pelan. Itu kalau azan. Beda kalau iqamah. Kalau iqamah kan cepat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Itu iqamah. Kalau azan dipelankan, kalau iqamah itu dipercepat. Kenapa kalau azan itu diperlama? Sebab azan ini kan dalam rangka menunggu orang untuk sholat jamaah. Dia memanggil orang untuk sholat jamaah agar mereka bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid. Karena azan inilah yang menghantarkan mereka datang ke masjid karena mendengar azan. Sehingga mereka orang ketika mendengar azan bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, sehingga azannya dipelankan. Sedangkan iqamah itu kan menunjukkan sudah ada kesiapan untuk melaksanakan sholat jamaah. Iqamah dilakukan ketika semua orang sudah siap, imamnya juga siap, maka kemudian iqamah. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat sudah siap sehingga dipercepat dalam mengumandangkan iqamah. Itu alasan kenapa kalau azan itu lambat, kalau iqamah itu cepat. Mungkin kita nggak pernah berpikir kenapa ya kalau iqamah kok begitu cepat, kalau azan kok pelan. Ternyata memang ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau azan disuruh kita untuk pelan-pelan, kalau iqamah disuruh cepat-cepat. Alasannya kalau iqamah ya memang karena orang sudah siap untuk sholat, maka dipercepat. Kalau azan tadi orang belum siap untuk sholat, mereka harus bersiap-siap untuk kemudian pergi ke masjid. Mungkin di antara mereka ada yang masih makan, mungkin sebagian di antara mereka masih ada yang tidur, mungkin di antara mereka ada yang masih di sawah, di kantor. Ada azan dalam rangka agar mereka bersiap-siap sehingga azannya itu dipelankan. Kemudian Nabi mengatakan antara azan dan iqamah itu diberi waktu jeda. Nah, waktu jeda yaitu sekira kalau orang makan itu sudah selesai. Kalau misalnya ketika azan itu baru saja makan, maka makannya sudah selesai. Itu jeda waktu antara azan dengan iqamah. Tidak azan langsung qomat, iqamah tidak. Tetapi azan kemudian diberi waktu jeda, kira-kira kalau ada orang makan sudah selesai makannya, baru kemudian iqamah.
Sehingga ya tidak begitu lama, tetapi tidak begitu cepat juga tidak begitu lama. Kalau di kita, di masyarakat kita pada umumnya, waktu antara azan dan iqamah itu kemudian digunakan untuk yang disebut dengan biasa kita sebut pujian. Nah, pujian itu isinya biasanya bisa sholawat yang tadi memang diperintahkan untuk bersolawat. Kemudian bisa jadi doa, karena memang doa antara azan dan iqamah itu mustajab. Bisa berupa memberikan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat. Ada kadang pakai bahasa Jawa, pakai bahasa untuk nasihat, tombo ati kulimo misalnya. Orang yang mendengar kalau dihayati kemudian mereka mendapatkan pelajaran. Nah, itu adalah untuk mengisi jeda di antara azan dan iqamah. Selain sebagian kemudian ada yang melaksanakan mungkin sholat qobliyah untuk kemudian menunggu imam sampai datang dan semua jamaah sudah datang untuk bersiap melaksanakan sholat sholat jamaah. Jadi ada anjurannya memang antara azan dan iqamah itu ada jeda waktu. Tujuannya ya biar jamaahnya itu kompak dilakukan oleh semua jamaah dan tidak ada yang tertinggal. Tetapi sayangnya masyarakat kita ini masyarakat kita ini, atau bukan masyarakat kita aja, kadang santri juga itu menunggu kalau sudah iqamah baru datang. Jadi bukan azan kemudian jeda itu segera datang untuk berdoa atau untuk sholat qobliyah, tapi belum qomat aja, santai aja. Kalau belum iqamah belum datang, ini juga tradisi yang tentu tidak baik. Kemudian yang selanjutnya dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddiun. Tidak azan kecuali dalam keadaan berwudu. Ini sunnah, tidak wajib. Seorang muadzin dia tidak wajib, dia harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Tetapi ini hukumnya sunnah, artinya etikanya seorang muadzin itu ya wudu dulu baru azan. Jangan kamu misalnya habis bangun tidur langsung azan, belum wudu atau belum bersuci kemudian azan secara langsung. Tidak demikian ya. Tapi itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya ada orang berhadas kecil ataupun berhadas besar azan, itu azannya tetap sah. Tetap sah. Tetapi tidak mendapatkan pahala sunnahnya seseorang suci dari hadas ketika seseorang itu wudu. Hanya saja kalau junub, kalau azannya di dalam masjid ya nggak boleh. Bukan masalah azannya, tetapi karena keberadaannya di dalam masjid. Kalau dia azannya di luar masjid, itu tetap sah azannya. Kalau di dalam masjid, azannya sah, tetapi dia berdosa karena dia berdiam diri di dalam masjid. Sementara kemarin sudah kita bahas bahwa Rasulullah mengatakan, aku tidak menghalalkan la uhillul masjid li haidin wa junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang haid dan junub. Mereka tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Walahu an Ziyad bin al-Harits radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fahuwa yuqimu wa man lan utawi sapane wong iku adzana azan sapa wong fahuwa mongko utawi man iku yuqimu ngomati sapa man wa dha'afahu aidan
Jadi yang mengumandangkan iqamah itu siapa? Muadzin. Orang yang azan tadi, dialah yang iqamah. Yang mengumandangkan iqamah. Bukan orang yang beda. Tadi yang azan beda, yang iqamah beda. Tapi boleh nggak seandainya beda? Boleh. Nah, misalnya yang azan si Fulan, si Ahmad, kemudian yang iqamah si Zaid. Boleh. Tetapi yang lebih utama, yang iqamah itu adalah yang azan tadi. Dia yang azan, dia yang kemudian mengumandangkan iqamah. Azan ini adalah haknya siapa? Muadzin. Nanti akan ada haknya muadzin. Artinya apakah sekarang ini azan atau tidak azan? Siapa yang menentukan? Muadzin. Ketika dia sudah melihat waktu sholat masuk, maka dia segera azan. Sementara iqamah itu adalah haknya imam. Nah, jadi kapan muadzin itu mengumandangkan iqamah? Menunggu siapa? Menunggu imam. Nah, kalau imam sudah bilang misalnya aqimis shalah, baru kemudian dia mengumandangkan iqamah muadzin tersebut. Wali Abi Dawud min hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma annahu qala ana ra'aituhu yakni al-adzana wa ana kuntu uriduhu. Qala fa'aqim anta fa'akim mongko ngumatono sapa sira anta ya sira wa fihi dha'fun aidan. Di dalamnya ada kedhaifan juga. Artinya ini menunjukkan bahwa iqamah boleh dibacakan, dikumandangkan oleh orang lain. Yang lebih utama muadzin, yang iqamah adalah yang azan. Tetapi jika kemudian yang iqamah itu beda dengan yang azan, maka itu diperbolehkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzinu amlaku bil adzani wal imamu amlaku bil iqamati. Al-muadzinu utawi wong kang azan iku amlaku luweh miliki, luweh berhak bil adzani kelawan azan, wal imamu lan utawi imam iku amlaku luweh miliki utawa luweh berhak bil iqamati kelawan iqamah. Rawahu Ibnu Adi wa dha'afahu walil Bayhaqi nahuhu an Ali radhiyallahu taala anhu min qaulihi. Jadi ini tadi yang sudah kita jelaskan bahwa azan itu adalah haknya muadzin. Kapan dia azan itu nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah nunggu-nunggu perintah dari imam. Kalau memang sudah masuk waktu zuhur, langsung dia azan. Kalau sudah masuk waktu asar, dia langsung azan. Tidak perlu dia menunggu perintah dari imam atau siapapun. Namanya dia muadzin. Ketika dia sudah mengetahui masuknya waktu, maka segera dia azan. Karena azan adalah hak dia. Artinya al-muadzin amlaku bil azan. Karena dia yang bertugas untuk kemudian memantau masuknya waktu-waktu sholat. Wal imamu amlaku bil iqamah. Sedangkan imam itu lebih berhak terhadap iqamah. Artinya seorang muadzin harus menunggu isyarat dari imam untuk kemudian mengumandangkan iqamah. Kalau imamnya belum datang, ya jangan iqamah dulu. Atau misalnya imamnya sudah datang tetapi belum memberikan isyarat untuk iqamah, jangan iqamah dulu. Tunggu dulu sampai imamnya memberikan isyarat, misalnya mengatakan aqimis shalah. Aqimis shalah artinya iqamahlah, tegakkanlah salat. Artinya imam meminta kepada dia untuk iqamah.
Karena bisa jadi imam memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin masih ada yang ditunggu, atau mungkin ada sesuatu yang dikerjakan. Kemudian muadzin harus menunggu isyarat atau perintah dari imam. Karena yang berhak untuk iqamah itu adalah imam. Menentukan waktunya, bukan yang iqamah itu imam, tetapi yang menentukan waktunya kapan itu adalah imam. Tetapi apabila imamnya nggak datang, ya jangan pujian terus sampai nggak sholat misalnya. Misalnya sudah waktunya panjang, lama sekali, mungkin imamnya masih di kamar mandi, buang hajat mungkin, atau imamnya sakit, atau mungkin entah kemana, ada apa, nggak tahu, maka ya dia segera untuk iqamah dan diimami oleh orang yang lain. Maknanya seperti itu, bukan kemudian wal imamu amlaku bil iqamah, kemudian sampai nunggu imam sampai datang padahal imamnya nggak datang. Jadi menunggu dalam batas yang wajar. Biasanya berapa jeda antara misalnya tadi azan dan iqamah? Tadi disebutkan seandainya makan itu sudah selesai, berapa lama? Misalnya disepakati 5 menit atau 10 menit. Kok nggak datang? Berarti dikumandangkan iqamah, yang lain menjadi imam. Tetapi kalau misalnya imamnya datang, tunggu dulu isyarat dari imam. Apakah langsung dimulai, dikumandangkan iqamah, atau masih menunggu sesuatu yang lainnya. Intinya apa? Intinya muadzin ketika dia mengumandangkan iqamah, dia menunggu isyarat dari imam. Hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. La yuraddu ora den tolak, tegese den trima, mustajab apa ad-du'a'u doa bainal adzani ing dalem antarane adzan wal iqamati lan iqamah. Rawahu Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu tidak ditolak jika dipanjatkan di antara azan dan iqamah. Ini menunjukkan bahwa waktu di antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Jadi kita dalam berdoa itu ada adab-adabnya. Di antara adab dalam berdoa itu adalah memperhatikan waktu dan tempat. Ada tempat-tempat mustajab, ada waktu-waktu mustajab. Kalau tempat-tempat mustajab seperti ketika kita misalnya berada di depan Ka'bah, ketika kita di Arafah, di tempat-tempat tertentu itu adalah waktu yang tempat yang mustajab. Apabila kita berdoa di tempat itu, maka akan dekat dari dikabulkannya doa tersebut. Kemudian ada waktu-waktu mustajabah. Kemarin sudah kita jelaskan kalau malam ada 5 malam yang mustajab untuk berdoa. Ada malam Jumat, ada malam Idul Fitri, malam Idul Adha, kemudian ada malam tanggal 1 Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban. Ini namanya malam mustajab. Kemudian ada waktu sepertiga malam terakhir, itu juga waktu mustajab. Kemudian ada di hari Jumat. Di hari Jumat ada sa'ah, ada sebuah waktu di hari Jumat itu yang mustajab, yang tidak diberitahukan kapan waktu itu, sehingga kita dianjurkan sepanjang hari kita memperbanyak doa.
Ada sebagian ulama mengatakan bahwa waktu mustajab di hari Jumat itu adalah antara dua khutbah. Jadi ketika imam itu duduk untuk duduk dari khutbah pertama, sebelum khutbah kedua itu adalah waktu mustajab. Sehingga kita manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa waktu mustajab itu adalah setelah asar. Setelah asar itu waktu mustajab di hari Jumat. Sehingga kita juga memperbanyak doa setelah asar. Selain kita juga dianjurkan memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat, yaitu ada sholawat tertentu dengan sighah tertentu. Apabila kita baca 80 kali setelah asar, maka dosa-dosa kita selama 80 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Itu bacaan sholawatnya 80 kali setelah asar di hari Jumat. Fadilahnya sangat besar sekali. Setelah itu kemudian diiringi doa-doa, karena sebagian ulama mengatakan waktu itu adalah waktu mustajab di hari Jumat. Termasuk waktu mustajab adalah bainal adzan wal iqamah. Karena itu kebiasaan tadi menunggu iqamah itu ya tidak layak diteruskan ya. Siapapun kita, hendaknya begitu adzan, begitu langsung kita datang ke masjid, musholla, menunggu iqamah, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah apa yang kita hajatkan, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Selain juga ada doa tertentu yang nanti dalam hadis setelahnya itu akan dijelaskan. Bahkan ditegaskan di situ la yuraddu. La yuraddu artinya tidak ditolak orang yang berdoa di antara azan dan iqamah. Artinya makbul, akan mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita memahami terkabulnya doa itu bermacam-macam ya, tidak bermacam-macam. Jangan seseorang kemudian beranggapan bahwa katanya makbul. Tadi saya antara azan dan iqamah berdoa minta uang, kok nggak dikasih ya, kok nggak ada dapat uang misalnya. Tadi saya waktu mustajab antara azan dan iqamah saya meminta jodoh misalnya, tapi kok nggak dapat ya misalnya, dan sebagainya. Ini apa? Mustajab itu bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam bentuknya. Kita sudah pernah jelaskan permasalahan doa tersebut. Karena terkadang, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mengetahui apa yang maslahah untuk kita. Kita tahunya yang maslahah untuk kita ini apa? Banyak uangnya. Sehingga karena menurut saya yang maslahah bagi saya banyak uangnya, makanya saya minta uang. Padahal Allah lebih mengetahui bahwa yang maslahah bagi saya itu ya miskin, itu lebih baik. Karena kalau kaya nanti saya akan banyak melakukan maksiat-maksiat. Makanya tidak letterlek melihat terkabulnya doa itu. Yang maslahah bagi saya itu adalah menikah tahun ini misalnya. Tapi Allah lebih mengetahui bahwa yang maslahah untuk saya itu tahun depan, bukan tahun ini. Sekarang untuk belajar dulu. Nah ini berarti apa? Ini bukan berarti tidak dikabulkan. Itu dikabulkan, cuman waktunya tidak sekarang. Karena Allah lebih mengetahui tentang yang lebih maslahah untuk kita daripada kita sendiri. Allah lebih mengetahuinya. Terkadang kita diberi sesuai dengan permintaan dan waktu,
Kita minta sekarang, dikasih sekarang sesuai apa yang kita inginkan. Terkadang kita meminta sesuatu, dikasih sekarang tapi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dikasih yang lebih maslahah. Terkadang kita minta sekarang tapi dikasih besok karena yang maslahah adalah besok. Terkadang dikasihkannya nanti di akhirat, tetapi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Artinya kita tetap memperbanyak doa kepada Allah dan tidak bosan, terutama di waktu-waktu yang mustajab, seperti antara azan dan iqamah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah akhrajahul arba'ah. Man utahi sapane wong iku kala donga sapa man hina yasma'u ing dalem nalikane krungu sapa man an-nidaa ing azan. Setelah azan, doa setelah azan. Baik ini bagi muadzin maupun bagi kita yang mendengarkan azan. Disunahkan untuk berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah atau ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku yaumal qiyamati pada hari kiamat. Ini doa yang luar biasa ya, doa yang luar biasa. Tetapi terkadang kita juga mengabaikannya, tidak mengamalkannya. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan jelas dalam hadis ini mengatakan orang yang berdoa dengan doa ini setelah azan, maka dia akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Sebuah keutamaan yang luar biasa. Setiap kita itu menginginkan syafaat. Iya kan? Setiap kita, para pelaku dosa besar, orang-orang muslim, para pelaku dosa besar, betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Untuk selamat kita nanti pada hari kiamat, kita membutuhkan syafaat. Apa syafaat? Sering kita jelaskan. Artinya secara bahasa tolabul khair minal ghair lil ghair. Meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Itu syafaat secara bahasa. Kalau secara istilah, yaitu orang-orang pemberi syafaat seperti para nabi, para rasul, para aulia, para sholihin, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka meminta kepada Allah digugurkannya azab dari orang-orang muslim pelaku dosa besar. Itu yang disebut syafaat. Orang yang melakukan dosa besar, jika Allah tidak mengampuni dosanya, artinya dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besarnya, pada hari kiamat jika Allah tidak mengampuninya, maka dia yastahiqul azab. Dia berhak untuk diazab di dalam neraka. Karena dia pelaku dosa besar, mati belum bertaubat. Tetapi seorang muslim, mukmin, pelaku dosa besar, dia masih berpeluang untuk dilepaskan dari azab yang sebenarnya dia berhak untuk mendapatkannya manakala ada syafaat dari seorang nabi, wali, orang soleh, atau para ulama yang mengamalkan ilmunya.
Prakteknya nanti pada hari kiamat, Nabi kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah azab untuk si fulan. Jadi Nabi meminta kepada Allah digugurkannya azab dari seorang muslim pelaku dosa besar. Kalau tidak dapat syafaat, dia akan masuk neraka. Tapi karena Nabi berdoa kepada Allah agar dia dilepaskan dari azab, maka dia nggak jadi masuk neraka. Itu yang disebut dengan syafaat. Kita banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin secara zahir kayaknya nggak banyak dosa kita, kayaknya secara zahir. Karena kita ya sholat 5 waktu kita kerjakan, puasa Ramadan kita kerjakan, kita nggak berzina, kita juga nggak mencuri, kita nggak minum khamar, kita juga tidak berjudi. Kita secara zahir nggak melakukan dosa-dosa besar, juga nggak meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Tetapi dosa itu kan bukan hanya itu. Kalau kita sedang membahas ma'asil lisan, ternyata banyak sekali dosa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita membahas ma'asil qalb, maksiat-maksiat hati. Ada di sana riya. Wah, ini banyak sekali riya ini. Dalam sehari semalam berapa kali? Padahal riya ini tergolong dosa besar. Sampai Nabi menyebutnya dengan istilah asyirkul asghar. Ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Saking besarnya dosa riya ini. Ini masih ada dalam hati kita terkadang. Bukan terkadang, sering malah ada riya dalam hati. Belum lagi kiber, sombong, belum lagi hasad, belum lagi ujub, belum lagi dosa-dosa hati yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Yang masing-masing itu banyak yang tergolong sebagai dosa besar. Jika kita seperti itu, maka kita akan sadar, saya ini bukan orang soleh. Saya ini masih orang toleh, bukan orang soleh. Bukan orang yang baik, belum orang baik. Jangan terlalu percaya diri menjadi orang yang baik. Kalau kita karena kewajiban itu bukan hanya kewajiban zahir, tapi ada kewajiban qalbi, kewajiban hati. Ikhlas dalam beramal, ridha bi takdirillah, al-muraqabah, kemudian apa lagi? Ikhlas, kemudian sabar, tawakkul ala Allah. Harus ada dalam hati kita, kewajiban hati. Ada ma'asil qalb yang harus dijauhi, bukan hanya yang zahir saja. Kalau melihat itu, maka kita akan mengatakan bahwa saya ini bukan orang soleh. Kita ini bukan solihah yang perempuan, tetapi orang yang penuh dengan dosa. Jika kita masih seperti itu nanti sampai mati, yastahiqul azab fil akhirah. Kita akan kena azab di akhirat. Kalau tetap ada riya saja dalam hati, tetap ada ujub dalam hati, tetap ada kibar dalam hati, kita akan terancam azab di neraka. Maka kita butuh syafaat. Nah, kita membutuhkan syafaat. Di antaranya syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahu kepada kita bagaimana caranya biar kita dapat syafaat Nabi. Sudah diberitahu kita. Kalau sudah diberitahu, masa kita nggak mengamalkannya? Di antara caranya yang diberitahukan oleh Nabi, kamu cukup membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sebagian riwayat ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Udah. Lama apa enggak? Nah, 1 menit nggak sampai. Apalagi bacanya pelan. Saya tadi bacanya lambat, itu pun nggak lama. Dengan kita membaca itu, Nabi mengatakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah.
Ada lagi cara mendapatkan syafaat Nabi, tetapi perlu biaya. Meskipun kita juga mengharapkan itu, yaitu berziarah ke makam Rasulullah. Beliau bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Kita semuanya seorang muslim rindu untuk bisa berziarah ke makam Nabi. Jika kita ziarah ke makam-makam para kiai, para masyayikh, ziarah ke wali songo, itu saja kita tempuh. Bagaimana dengan makam Rasulullah, afdalu khalqillah, makhluk yang paling mulia? Tentu setiap kita menginginkannya. Tapi untuk ke sana kita harus punya uang atau orang yang memberangkatkan kita untuk bisa ke sana. Kalau enggak, ya enggak bisa. Tapi ada cara mendapatkan syafaat Nabi yang enggak pakai bayar. Enggak pakai bayar karena apa? Enggak perlu biaya menuju ke sana. Cukup setelah azan membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Udah selesai. Setiap kali ada azan kita baca, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali amalan-amalan yang itu sebenarnya ringan, tetapi fadilahnya begitu luar biasa besarnya. Namun kemudian banyak diabaikan oleh sebagian kita. Di antaranya adalah ini. Rabba hadhi da'wati tamah, artinya ajib hadhi da'wah tamah, artinya kabulkanlah doa ini. Wassalatil qa'imah, artinya sholat akan dilaksanakan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah di sini adalah sebuah derajat. Sebuah derajat yang sangat tinggi yang hanya diperoleh oleh satu orang saja. Derajat yang sangat tinggi yang diperoleh oleh hanya satu orang saja. Yang Nabi Muhammad kemudian beliau bersabda, saya berharap orang itu adalah saya. Ya, artinya yang mendapatkan derajat al-wasilah itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah di sini maksudnya bukan tawassul, tetapi wasilah ini adalah sebuah derajat indallah. Seperti kalau kita mengatakan ada namanya derajat khullah. Ada dua orang yang mendapatkan derajat khullah, yaitu Muhammad Khalilullah dan siapa? Ibrahim Khalilullah. Yang disebut Khalilullah itu cuma dua orang. Nah, Khalil itu artinya bukan teman. Kalau dalam bahasa Arab keseharian, memang Khalil diartikan teman dekat, teman dekat. Tetapi ketika kita mengatakan Ibrahim Khalilullah atau Muhammad Khalilullah, itu adalah artinya bahwa beliau itu mencapai derajat khullah, yaitu derajat yang sangat tinggi indallah, yang hanya diperoleh oleh dua orang saja, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau derajat wasilah itu hanya satu yang mendapatkannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gelar kalimullah, yang pernah mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara, itu Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa alaihissalam. Selainnya dari para nabi itu tidak. Maqamam mahmudanil ladzi wa'attah, membacanya seperti itu. Yang tadi Muhammadanil wasilata wal fadilah
wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad, ditambah itu. Nah, penjelasan dari sini, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau itu tidak akan menulayai janji. Nah, kalau itu dibaca, maka seseorang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita telah menyelesaikan bab tentang azan. Insya Allah bab berikutnya akan kita baca dalam pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita hendaknya apa yang sudah kita pelajari dari hadis-hadis yang sudah kita jelaskan, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya. Sebagian itu ada hal-hal yang hukumnya wajib, ada sebagian ada yang hukumnya itu sunnah, dan sebagian ada yang sunnah dan memiliki fadilah yang sangat besar. Maka kita berusaha untuk mengamalkannya agar kita nanti selamat nanti di akhirat, dan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang abadi kelak. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.